Desi, halo Nadia, selamat pagi. Kadian dan Kadias ini Desi dan Nadia itu volunteer diberi untuk memberi ya untuk batch ketiga. Oh oke. Halo Desi, Halo Nadia. Karena nggak join. Karena hari ini nggak bisa, dia ada keperluan lain. Oh, belum. Baik Pak, sudah bisa dimulai? Oke, sudah bisa Bu. Oke. Mungkin boleh open camera. Mana? Kamera. Ini ya. Ini kita. Kok tidak? Ini dia start video. Open camera. Oh ya, start video. Ya. Oh, kameranya mana ya? Oke, sudah. Oke. Sudah kelihatan sih. Ya, langsung di tag lead sama Dara aja atau gimana? Oke. Ya. Oke, aku buka aja ya mungkin. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Apa kabar semua? Oke, thank you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara hari ini, sharing session How to be MC bersama SMA KKYP dan Bibir untuk Memberi, dan juga Teach for Indonesia powered by BINUS University, Universitas Bina Nusantara. Sekarang sudah hadir bersama kami Miss Dian Sarwono, selaku Deputy Head Program of Communication di Bina Nusantara, dan juga Kadias dari Bina Nusantara sendiri, dan teman-teman kita juga sukarelawan foto volunteer Diberi untuk Memberi, Desi dan Nadia. Jadi selamat pagi semua. Semoga kalian semua sehat dan selalu bersemangat ya di hari Sabtu ini. Oke. Sekarang kita mau ngapain sih? Kita tuh di sini emang mau sharing session, mau sharing tips dan tricks dari kalian untuk how to be MC. Jadi mungkin kalian ke depannya kalau udah gede pengen jadi MC atau mau jadi host dari acara. Nah, ini tuh di sini kalian akan sharing tips-tips gimana sih jadi MC yang baik, gimana sih jadi host yang baik atau moderator yang baik gitu. Oke, jadi tapi sebelum kita mulai, kita mungkin bisa grup foto dulu ya. Jadi grup foto dulu kita. Ya, boleh. Desi dan Nadia boleh diaktifkan kameranya. Boleh open kamera sebentar. Nadia bisa on cam kah? Atau kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Nah, kalau kayak gitu kita langsung aja ya ajak Kadian untuk langsung bergabung untuk mulai sharing session How to be MC. Silakan, Miss Dian. Oke, terima kasih Dara. Halo, selamat pagi semua. Pak Ari, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Apakah ini murid-murid yang sama ya Pak? Seperti waktu sebelumnya bertemu saya. Kalau murid-murid yang sama, halo apa kabar? Semoga masih ingat dengan saya. Kalau murid-muridnya baru, halo apa kabar? Selamat
pagi, salam kenal. Nama saya Dian Sarwono. Saya adalah dosen program komunikasi dari BINUS, Bina Nusantara ya. Tuh. Jadi topik kali ini adalah belajar jadi MC, ya. Kenapa belajar jadi MC ini penting untuk kami bagikan ya ilmunya, karena menjadi MC itu tidak selalu harus menjadi suatu profesi yang nantinya kalian geluti gitu ya. Tetapi menjadi MC ini bisa saja kalian kerjakan ketika kalian masih bersekolah gitu. Misalnya nanti ada acara sekolah atau kalian ada tugas kelompok dan kalian harus ada presentasi. Nah, intinya suatu acara itu harus ada pemandunya. Nah, disinilah pekerjaan seorang MC. Ya, saya akan bagikan materinya dulu ya. Oke. Ya. Jadi sebelumnya apa sih MC itu? Nah, jadi intinya MC itu adalah seseorang yang memandu acara. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia adalah pemandu acara, berarti kesuksesan suatu acara itu ada di tangan MC gitu ya. Terlepas dari suatu acara itu juga panitianya banyak ya. Itu, tetapi MC adalah salah satu pemandu atau petugas utama yang dapat mensukseskan acara itu. Ya, jadi kalau misalnya MC-nya dapat melaksanakan tugas dengan persiapan dan perencanaan yang matang dan baik, biasanya acara itu akan sukses. Nah, kemudian apa sih sebenarnya, bagaimana gitu ya menjadi MC yang efektif? Ya, saya akan bagikan 7 tips ya. Manfaat ini saya ambil dari beberapa sumber yang menurut saya memang penting untuk diketahui ketika harus menjadi MC. Nah, yang pertama, MC itu harus tahu peserta atau tamu acaranya itu siapa ya, gitu. Karena setiap acara itu beda, tuh. Jadi MC harus bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya tamunya atau peserta acaranya itu, kalau acaranya itu formal, tahu tamu-tamunya siapa, MC harus menyesuaikan dengan bahasanya, dengan sapaan, mungkin juga dengan aktivitas yang akan dilaksanakan gitu. Kalau misalnya acaranya mungkin lebih informal gitu ya, mungkin acara-acara sekolah atau acara ulang tahun atau acara syukuran di keluarga gitu, mungkin bahasa yang digunakan bisa tidak terlalu formal ya. Karena itu penting sekali MC untuk tahu siapa tamu yang akan hadir di acara itu. Nah, kemudian ini menurut saya paling penting, persiapan dan perencanaan. Tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang matang, semua itu bukan hanya untuk MC ya, semua acara itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi apa sih yang harus disiapkan oleh MC? Pertama adalah skrip acara, susunan acara, pembukaannya bagaimana, ya tamu. Tadi pertama tamu yang hadir siapa, terus acaranya apa saja. Apakah ada tamu-tamu penting yang harus disebut? Ya. Terus acara intinya siapa saja? Apakah ada pembicara yang harus diperkenalkan? Nah, kemudian MC itu harus latihan. Latihan berkali-kali sampai percaya diri. Nah, kemudian kepercayaan diri juga penting. Ya, karena MC itu adalah pemandu acara. MC adalah yang akan terlihat pertama kali oleh para tamu. Ya, jadi kalau misalnya MC-nya sudah terlihat tidak percaya diri, jadi para tamu juga akan meragukan apakah acara ini akan berjalan dengan sukses atau tidak, gitu ya. Tetapi kembali lagi ke
tips nomor 2. Jika dipersiapkan dan direncanakan dengan matang, harusnya si MC itu akan percaya diri. Nah, kemudian jangan lupa memperkenalkan diri. Tuh, jadi MC itu kan adalah orang yang akan pertama dilihat, ya, orang yang akan memimpin acara itu. Jadi perkenalkan diri dulu gitu. Ini juga akan membantu membuat koneksi antara MC dengan para tamu atau peserta yang hadir. Latihan berkali-kali. Nah, kemudian jelaskan apa sih keistimewaan acara tersebut, ya, singkat saja, tapi jelaskan, ya, misalnya acara memperingati ulang tahun sekolah. Kenapa acara ini penting? Tuh. Bisa ditambah informasi tentang sejarah sekolah atau prestasi sekolah. Kenapa acara ini harus dirayakan? Kemudian ada interaksi dengan peserta. Ya, walaupun memang MC adalah yang memandu acara, tetapi kalau hanya MC yang bicara, pasti akan membosankan. Karena itu MC harus berinteraksi dengan peserta. Ya, misalnya dalam suatu acara sekolah, MC bisa berinteraksi, misalnya minta peserta tunjuk tangan, siapa yang tinggal di daerah ini, gitu kan? Oh, ternyata ada 10 orang yang tinggal di daerah ini ya, atau siapa yang ingat tanggal lahir sekolah, gitu ya. Jadi buatlah interaksi agar terhubung gitu ya dengan peserta. Nah, interaksi ini juga akan membantu membuat suasana lebih santai dan tidak kaku. Nah, kemudian tutup acara dengan berkesan. Ya, jadi tutuplah acara itu agar acara itu diingat, ya. Karena biasanya tamu itu sudah lupa yang di awal, gitu ya. Tapi penutup itu penting dalam suatu acara. Jadi buatlah agar suatu acara itu berkesan, ya. Jadi bisa saja dengan aktivitas gitu ya, misalnya mengajak para peserta dansa bersama atau nyanyi bersama atau mungkin menyiapkan kuis yang ada hadiah. Hadiah ini tidak harus hadiah-hadiah besar ya gitu, tetapi hadiah-hadiah kecil seperti pensil, buku tulis atau makanan-makanan kecil itu juga biasanya akan menarik perhatian para peserta juga untuk bisa ikut. Tapi buatlah suatu aktivitas yang menarik dan bisa membuat acara penutup itu berkesan. Oke, sebelum saya lanjut, itu adalah 7 tips saja ya untuk menjadi MC yang efektif gitu ya. Tidak banyak-banyak saya akan bagikan ilmunya, karena sebenarnya untuk menjadi MC itu yang penting adalah harus praktek gitu ya. Jadi ingat saja tips-tips penting ini tadi gitu ya. Tetapi ketika nanti ada kesempatan untuk praktek ya, ambillah kesempatan itu gitu. Karena kalau misalnya hanya tahu tipsnya saja tetapi tidak pernah dipraktekkan, ya percuma saja gitu, karena menjadi MC itu adalah proses. Semakin sering praktek akan semakin lancar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ya, ada hal-hal juga yang perlu diingat ketika jadi MC ya. Kalau tadi tipsnya ya, sekarang ada beberapa hal yang harus diingat. Nah ini ya. Ketika tadi kan kita harus tahu ya tamu yang hadir siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tamu-tamu penting yang harus disebut namanya, pastikan nama-namanya itu disebut dengan benar ya, nama, gelar. Inilah tugas MC untuk mengecek sebelumnya ya. Kemudian tepat waktu. Ya, ini penting gitu ya. Jangan pesertanya sudah hadir semua tapi MC-nya belum hadir gitu ya. Jadi MC harus hadir yang pertama kali.
kemudian berlatih ya, berlatih terus sebelum atau di tempat sebelum acara agar juga familiar gitu ya dengan situasi di acara tersebut gitu ya. Jadi karena itu MC itu harus hadir paling tidak 1 jam lah, paling tidak tuh sedikitnya 1 jam sebelum acara dimulai untuk mengecek tempatnya, untuk berlatih di tempatnya, gitu ya. Nah, kemudian juga cek dengan semua pihak yang terlibat pada acara. Kan ketika suatu acara dibuat, itu panitianya banyak ya, yang terlibat itu banyak. Selain MC, mungkin ada petugas untuk dokumentasi, mungkin ada petugas yang mengurus teknik ya, seperti mic-nya, seperti speaker, ya. Kemudian mungkin ada petugas yang menghubungi para tamu, kemudian mungkin ada petugas konsumsi. Nah, cek apakah semua panitia yang terlibat di acara itu sudah siap atau belum, ya. Nah, setelah semua selesai, setelah acara selesai, jangan lupa untuk evaluasi acara, ya. Jadi MC juga harus tanya gitu, penampilan saya tadi bagaimana ya? Kurangnya apa? Nah, yang baiknya apa? Jadi evaluasi ini akan membantu untuk MC itu memperbaiki diri ketika nantinya dia akan menjadi MC lagi. Nah, jika itu evaluasi juga penting untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi saat acara. Misalnya acara sudah mau mulai tapi ternyata ada masalah teknis gitu ya. Ternyata speakernya kok suaranya tidak keluar gitu ya. Nah, itu bagaimana evaluasinya? Nah, nanti ke depannya kalau misalnya ada acara lagi sebaiknya bagaimana gitu. Jadi evaluasi itu penting bagi MC dan bagi panitia lainnya. Nah, saya akan langsung ke memberikan contoh skrip ya untuk MC gitu ya. Jadi setiap akan menjadi MC suatu acara pastinya harus membuat skrip ya atau teks untuk MC. Nah, yang penting ya, skrip itu ada 3 isi ini. Satu, pembukaan. Apa yang ada dalam pembukaan? Salam, gitu ya. Salam menyapa para tamu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, biasanya kita juga makanya harus tahu ya pesertanya siapa. Biasanya juga ditambahkan salam sejahtera atau puji Tuhan atau assalamualaikum gitu ya, tergantung acaranya dan para tamu. Nah, ini lagi jika ada tamu-tamu penting yang harus disebut namanya, jangan lupa untuk cek penyebutan nama dan gelar yang benar. Terus perkenalan MC, jangan lupa MC memperkenalkan diri, kemudian biasanya membacakan agenda acara. Nah, kemudian isi acara. Isi acara ini adalah mulai menyebut agenda acara-acara inti ya. Jadi kalau misalnya di pembukaan hanya membacakan ada apa saja sih acara untuk hari itu ya, misalnya acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa pembuka, kemudian akan diisi dengan para pembicara, kemudian akan ditutup dengan aktivitas bernyanyi bersama atau foto bersama, kemudian ada doa penutup, itu di pembukaan. Nah, kemudian diisi acara itu sudah mulai. Oke, kita akan mulai dengan acara inti pertama, yaitu acara berbagi dengan pembicara siapa gitu misalnya. Kemudian penutup biasanya ucapan terima kasih ya. Terima kasih untuk para tamu yang hadir.
atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, kemudian jika ada aktivitas, bisa dilanjutkan dengan aktivitas. Nah, ini contohnya ya, misalnya ada tamu-tamu penting, ya bisa disebut yang terhormat, Bapak, Profesor, Insinyur, siapa selaku direktur dari perusahaan apa, Ibu Doktor selaku ketua dari apa gitu ya, atau Bapak siapa dan Bapak ini selaku narasumber ya, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini. Ini contoh aja ya. Ya, kemudian isi acara membacakan agenda ya, contohnya sebelum acara dimulai mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, setelah selesai jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Nah, ini juga masih lanjutan ya untuk isi acara. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang dipandu oleh Ibu siapa. Nah, setelah selesai acara inti, jangan lupa juga ucapkan terima kasih. Nah, kemudian penutup gitu ya. Biasanya penutup itu diakhiri dengan aktivitas dokumentasi kegiatan ya. Bapak dan Ibu silahkan maju ke depan untuk acara foto bersama gitu. Tetapi sekarang ini sering juga acara dokumentasi itu dimulai di awal. Seperti tadi kita mulai di awal ya gitu. Kenapa dimulai di awal? Nah, biasanya di acara penutup itu mungkin sudah tamu pentingnya tidak bisa hadir sampai acara selesai gitu ya. Jadi daripada nanti tidak ada dokumentasinya, lebih baik acara foto bersama itu dilakukan di awal. Jadi ketika semua para tamu dan para peserta acara itu ada hadir gitu ya, foto dulu, kemudian baru acara dimulai. Tapi itu semua biasanya tergantung acara, tergantung situasi, ya. Kemudian biasanya penutup itu ya selain aktivitas ya diakhiri dengan ucapan-ucapan terima kasih ya, atau permintaan maaf ini informal saja ya, untuk karena kan biar bagaimanapun juga tidak ada suatu acara yang dianggap paling sempurna gitu ya. Jadi memang ini kita sampaikan saja mohon maaf jika ada yang kurang berkenan gitu ya. Terus ya bisa ditambah dengan terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Itu penutup ya. Mungkin ini adalah contoh skrip yang penuh ya. Ini saya ambil untuk contoh acara sekolah ya. Jadi ini kalau dilihat ini selamat pagi pada yang terhormat, para tamu undangan, ini adalah salam. Ya, kemudian ini contoh menyapa para tamu, Bapak siapa selaku kepala sekolah, disebut nama sekolahnya, Bapak Ibu guru, staf, juga teman-teman gitu ya. Kemudian ini pembukaan ya. Nah, kemudian ini MC memperkenalkan diri, saya adalah Dian yang akan memandu acara perpisahan sekolah ini hingga akhir. Nah, kemudian dibacakan susunan acara, kemudian penutup. Itu ya. Jadi sebenarnya skrip untuk MC itu tidak perlu panjang-panjang kok gitu. Dan ini saya ambil contoh yang menurut saya cocok ya untuk acara sekolah gitu ya. Kira cukup sederhana saja gitu. Yang penting ada pembukaan, ada isi acara, dan ada penutup. Gitu. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, jika memungkinkan, mungkin kita bisa praktek sebentar, Pak Aris.
Bisa, Bu? Bisa ya. Iya, iya. Jadi seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, menjadi MC itu memang kita harus praktek ya, harus coba gitu. Nggak apa-apa salah-salah kalau misalnya belum pernah gitu, namanya juga coba kan gitu. Tapi kita bisa coba aja gitu ya. Teman-teman bisa ikuti contoh skrip seperti ini ya. Tapi ini saya buat latihannya tuh seperti ini ya. Jadi latihan buat contoh skrip, kemudian praktek ya. Jadi misalnya anggap saja SMAK KYP akan merayakan ulang tahun yang ketiga, gitu ya. Buat pembukaan salam ya, salam itu isinya salam dan menyapa tamu-tamu penting. Kemudian isi acara cukup sebutkan satu acara saja, nggak usah keseluruhan acara ya. Kemudian penutup. Ya, singkat saja karena ini saya hanya mau lihat saja kok teman-teman ini sudah berani atau belum gitu ketika latihan menjadi MC gitu. Jadi nggak perlu takut salah. Namanya juga kita belajar sama-sama. Oke. Mungkin saya tunjukkan lagi ya. Ini contohnya. Ini bisa teman-teman bisa pakai contoh ini. Wah, bisa. Halo, Bu. Ya, Pak. Ya. Apakah anak-anak harus praktik menggunakan teks yang sudah ditulis atau misalnya anak bisa berkarya sendiri? Bisa berkarya sendiri, Pak. Lebih baik berkarya sendiri saja. Mungkin jika memungkinkan bisa nanti 1 atau 2 anak bisa langsung praktekin ya, Miss Dian. Iya, bisa langsung praktek. Iya. Jadi misalnya kalau acara kayak gini nih, misalnya sharing session atau webinar, kan ini juga perlu sebuah MC ya atau host yang memandu. Baik, Bu. Misalnya kalau sudah waktunya untuk anak-anak praktek, langsung saja diberikan kesempatan untuk anak-anak yang... Iya, silakan. Silakan. Oke, Bu. Mungkin Bu Dian ininya di share screen-nya di ini dulu kali ya, matiin biar kelihatan. Silakan. Bu, apakah pas kelihatannya? Kelihatan, Pak. Terlihat dengan jelas. Ya, sangat terlihat. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Hanus Tony. Saya adalah siswa SMAK KYP Putupakas kelas 11. Baik, di sini saya akan mencoba untuk praktik tentang bagaimana menjadi MC.
Dan di sini saya mengambil tentang ulang tahun. Langkah awal kita akan memulai dengan langkah pembukaan. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi. Datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sudah berpartisipasi baik dan hadir dalam acara syukuran ulang tahun dari kakak, adik, atau saudara kita, Feby Altias SPD. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan cintanya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan suasana damai dan sejahtera. Di sini kita akan memulai dengan acara ulang tahun. Dan ada beberapa rentetan acara yang harus kita ikuti bersama. Namun sebelum daripada itu, izinkanlah saya sebagai pewara untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Hermes Tony, dan saya yang akan menghandle jalannya acara pada saat ini. Mungkin ini acara pembukaan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Terima kasih. Oke, bagus ya, itu menurut saya pembukaan yang bagus. Tadi ada salam ya, tadi acaranya apa disebut, kemudian dan yang penting MC-nya tidak lupa memperkenalkan diri gitu ya. Mungkin terus aja berlatih. Tadi siapa namanya? Siapa Pak? Hermes Tony ya. Ya Hermes mungkin bisa terus latihannya. Jadi kayak kita bisa mulai dari acara-acara keluarga saja, acara ulang tahun, mungkin acara syukuran di keluarga, kan itu juga perlu pemandu acara ya gitu. Jadi Hermes bisa terus berlatih. Tapi tadi itu udah bagus ya, dengan waktu yang singkat aja Hermes udah bisa siapkan skrip pembukaan yang sesuai untuk acara. Oke, terus berlatih ya Hermes. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Masih ada yang tadi ini sudah bilang salah tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Baik Bu, ini mungkin mereka masih butuh waktu untuk. Iya Pak, tidak apa-apa. Silakan, berbicara apa yang ada di kepala sekarang. Pak sudah, tidak usah. Pak sudah, ayo. Ayo jangan malu-malu, ayo. Iya, coba aja, nggak apa-apa. Ya, coba aja. Kan kita belajar dari pengalaman. Di sini kita semua belajar. Mungkin juga kalau ada yang mau nanya atau iya bisa ya sambil nunggu mungkin kalau ada yang mau bertanya. Oke Bu, mungkin sambil menunggu yang lain ada yang memberikan pertanyaan dalam materi hari ini. Boleh, silakan. Silakan. Selamat Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Mitris Buemau, biasa dipanggil Mitris. Saya siswa kelas 11. Nah, di sini yang saya pertanyakan ialah apa sih peralatan yang biasa digunakan oleh MC? Oke. Terima kasih Mitris pertanyaannya.
Nah, biasanya biasanya kalau tentang peralatan, biasanya peralatan MC itu sudah disiapkan ya di tempat acara gitu. Jadi biasanya seringkali MC itu yang dibutuhkan adalah mic aja ya, mikrofon gitu ya. Tetapi itu biasanya MC yang sudah profesional gitu ya, yang memang pekerjaannya adalah menjadi MC, mungkin dia punya sendiri ya mic itu. Tetapi kalau misalnya kita menjadi MC hanya untuk acara-acara acara-acara sekolah atau acara-acara lain saja gitu, itu biasanya alat-alat itu akan dipersiapkan oleh panitia acara gitu. Jadi biasanya jadi kalau misalnya peralatan itu biasanya hanya mic saja sih gitu. Mic itu tergantung ya, ada mic yang memang dipegang seperti yang Metri pegang, atau ada juga yang ditaruh di telinga gitu kan. Tetapi umumnya itu mic yang dipegang gitu ya ketika akan suatu acara itu kalau peralatan. Tapi kalau misalnya untuk MC-nya sendiri, yang penting ketika tampil, ya tampil berpakaian rapi saja sesuai dengan acara. Itu sih kalau saya. Jadi jangan takut, saya kalau misalnya mau jadi MC, saya harus punya peralatan khusus sendiri, enggak gitu ya. Jadi semua peralatan akan disiapkan oleh panitia acara. Gitu, Metris. Boleh saya tambah satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh, silakan. Apa sih tujuan dari MC? Apa? Tujuan dari MC, Ibu? Tujuan, Ibu. Tujuan ya. Tujuan dari MC itu adalah memandu acara gitu ya. Karena kan dalam suatu acara itu kan ada susunannya ya gitu. Acara tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Jadi disitulah perlu MC untuk bisa memandu acara gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya seperti sekarang nih kita ya, misalnya ini Kak Dara nggak ada, Kak Dias nggak ada, terus tiba-tiba hanya saya dan Pak Aris gitu, ya. Sementara sebelumnya yang berhubungan dengan Pak Aris adalah Kak Dara gitu, yang mempersiapkan link untuk Zoom-nya itu dari Kak Dara, dan terus yang menyiapkan posternya itu Kak Dias gitu. Jadi kalau tadi ingat kan Kak Dara di awal yang membuka gitu, memperkenalkan saya, memperkenalkan teman-teman lain yang hadir juga di sini. Jadi itulah tugasnya pemandu acara itu. Jadi kalau misalnya tidak ada Kak Dara, tidak ada Kak Dias, tiba-tiba ada saya gitu kan, jadi bingung juga, tidak ada yang memandu acara ini gitu. Jadi intinya tujuan menjadi MC itu adalah untuk membuat suatu acara bisa berjalan sesuai dengan susunan acara ya dengan baik. Begitu, Metris. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Halo, Bu. Iya, Pak. Mungkin bisa membantu kami dalam sesi tanya jawab, bisa diambil gambar supaya setelah itu bisa anak-anak bisa mengambilnya. Oh, bisa. Maksudnya mengambil foto. Oh, foto, iya. Oh, boleh, Pak. Bisa. Oh, ketika anak-anak bertanya ya, boleh. Ya, oh iya. Bisa di-share ke kami, Bu. Oh iya, boleh, ya. Pak. Oke. Terima kasih. Baik, masih ada lagi yang bertanya, Bu? Baik, selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Elvis Nyolaka. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi nervous saat kita memimpin sebuah acara. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Elvis ya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Karena memang nervous itu tidak bisa dihindari. Ya. Jadi kalau misalnya kita akan tampil pasti akan nervous, itu wajar, tidak usah takut ya. Jadi semua
saya pun, Kak Dara, Kak Dias, itu pasti ketika harus tampil, memandu acara, atau harus bicara, ya itu pun pasti nervous. Ya, jadi MC yang sudah profesional, yang kita lihat gitu ya di TV itu pasti sebelum acara pasti nervous. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, tidak ada cara lain selain berlatih sampai percaya diri. Ya, jadi saya saja ketika kemarin ya saya itu menyelesaikan materi, nah itu saya berlatih dulu. Ya, saya berlatih gitu karena materi ini adalah materi yang hanya akan saya sampaikan untuk SMAK KYP gitu ya. Jadi walaupun hanya lewat Zoom, tapi saya tetap berlatih gitu ya. Jadi kembali lagi saya katakan, semakin kita sering berlatih, kita akan semakin percaya diri. Apakah ketika kita percaya diri berarti kita nervousnya akan hilang? Tidak juga. Gitu. Tetapi kita bisa mengatasinya, ya kita bisa mengatasi nervous itu, gitu ya. Bagaimana? Ya berlatih, gitu. Jadi kembali lagi untuk bisa tampil sebagai MC atau sebagai pembicara, semakin sering kita berlatih, kita akan percaya diri. Kalau kita percaya diri, nervous itu akan hilang. Ya, nervous di awal sebelum acara wajar. Tetapi karena kita sudah berlatih, ketika acara berjalan, kita akan percaya diri dan nervous itu akan hilang. Gitu. Jadi makanya jangan lupa persiapan dan berlatih. Gitu. Tidak mau coba praktek tadi jadi MC? Saya coba biar nggak nervous. Belum, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Baik, apakah masih ada? Oke, silakan. Masih ada yang bertanya, Bu? Boleh, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Gusir Beni. Saya siswa kelas 12. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana caranya mencari MC untuk pemula? Oke. Sebenarnya tipsnya adalah sama seperti yang tadi saya berikan. Ya, pertama adalah membuat skrip, gitu ya, membuat skrip. Jadi tahu acaranya apa. Jadi untuk pemula, menurut saya jangan harus banyak bertanya. Apa yang ditanyakan, acaranya akan seperti apa, pesertanya siapa, gitu ya. Terus buatlah skrip itu. Ya. Kemudian ya pastinya persiapan ya, persiapan. Jadi sebenarnya menjadi MC itu tuh tidak usah perlu berpikir sulit-sulit ya. Selama kita mempersiapkan skrip, ya kita tahu acaranya apa aja, kita siapkan skrip itu, kita latihan, ya, kemudian kita praktek jadi MC. Jadi udah kuncinya adalah 3 itu. Untuk pemula atau yang sudah ahli sama saja sebenarnya tipsnya. Mereka yang sudah menjadi MC profesional, ketika mereka menjadi MC, mereka juga melakukan 3 hal ini, gitu. Jadi masukan saya untuk pemula ya sering berlatih. Jadi kalau misalnya ada acara-acara di sekolah atau di keluarga, gitu ya, jangan ragu untuk coba. Ya, saya jadi MC ya untuk acara ulang tahun. Ya, saya jadi MC ya untuk acara syukuran nanti di keluarga gitu. Oh ya, nanti ada acara perpisahan sekolah, boleh nggak saya coba jadi MC? Jadi ambil kesempatan itu dan praktek. Jadi untuk pemula sih menurut saya tipsnya adalah sering-seringlah mengambil kesempatan untuk praktek, karena hanya itu kuncinya.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mau coba. Ada lagi? Apa lagi? Ada yang masih lanjut ya? Saya mau coba praktek. Bisa praktek? Kamu tanya. Tanya tapi harus coba ya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Stanley Denohalan, biasa disapa Stanley. Baik, di sini saya ingin bertanya tentang hal-hal apa sajakah yang perlu kita pelajari saat memimpin sebuah acara yang bersifat resmi. Oke, terima kasih Stanley. Biasanya perbedaan acara yang resmi dan tidak resmi itu ada di tamu-tamu, ya. Biasanya acara itu menjadi resmi karena ada tamu-tamu penting yang hadir. Nah, jadi harus tahu tamu-tamunya itu siapa, ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan, ya. Mungkin kalau misalnya acara di sekolah atau acara di keluarga, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai ya, gitu, karena acaranya tidak resmi. Tetapi ketika acara resmi, bahasa harus berbeda dan ya lebih formal ya, menggunakan bahasa yang lebih formal gitu. Dan mungkin aktivitas-aktivitas yang mungkin kalau misalnya acara keluarga, oh nanti ada acara dansa bersama, mungkin kalau di sekolah bisa, mungkin kalau di acara-acara resmi hal itu tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi yang harus dipikirkan adalah penggunaan bahasa yang lebih resmi dan aktivitas juga jangan yang terlalu main-main gitu kali ya. Jadi mungkin kalau mau ada aktivitas juga aktivitas yang formal gitu ya. Tapi biasanya untuk acara-acara resmi sih jarang ya ada aktivitas-aktivitas misalnya bernyanyi bersama atau berdansa bersama gitu. Biasanya acara selesai ya udah ditutup saja gitu. Jadi yang penting adalah penggunaan bahasa yang lebih formal. Begitu Stanley. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Bu, ada yang punya keinginan untuk praktik? Boleh. Salam, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yati Saya. Saya sebagai siswa dari Semakaya Petwa Pakas, kelas 11. Baik, saya akan mempraktikkan sedikit tentang bagaimana mencari Sion MC. Oke, silakan. Memimpin tentang cara memimpin ibadat di pemuda. Shalom teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah mengambil bagian di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada tuan rumah yang sudah membukakan pintu kepada kami untuk kami melaksanakan ibadat kami saat ini. Dan pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kuasa dan anugerahnya sehingga pada saat ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan baik dan selamat. Saya sebagai MC atas nama Yati Saya. Dan sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, maka mari kita mengawalinya dengan ibadat. Dan kesempatan saya berikan kepada yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih.
ya itu sudah berani ya, udah berani semua, ada salam, ada menjelaskan acara apa, ada perkenalan diri, itu udah pembukaan yang baik ya. Masih agak malu-malu tetapi yang penting coba ya. Nanti mungkin lain kali kalau ada acara ibadah di rumah, di keluarga atau di gereja mungkin bisa coba jadi MC benerannya ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih ada lagi? Masih ada yang bertanya atau silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya adalah Hermes yang tadi praktik tentang bagaimana cara menjadi MC. Iya, silakan Hermes. Di sini pada kali ini saya akan bertanya tentang bagaimana menjadi MC. Baik Ibu, biasanya seorang MC pada awal untuk melakukan tahap pembukaan atau tahap opening, biasanya terjadi rasa nervous atau rasa takut karena mungkin dilihat oleh banyak orang. Nah, bagaimana cara yang tepat agar kita bisa menghilangkan rasa takut atau rasa nervous tersebut? Dan di sini juga tadi dalam pembahasan ada pembahasan mengenai hal-hal yang penting yang harus diingat oleh MC. Dan di bagian terakhir itu mengatakan bahwa ada tahap evaluasi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah tahap evaluasi itu seorang MC akan melakukannya pada saat menutup acara atau pada saat bersama dengan atau di belakang layar? Terima kasih Ibu, mungkin ini beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hermes pertanyaannya. Soal nervous itu ya, tadi juga pertanyaannya mirip ya, udah ditanyakan. Jadi kalau nervous itu wajar, gitu ya. Mau mulai acara kita merasa gugup, nervous itu wajar ya. Tetapi kalau misalnya sudah latihan, kita tahu acaranya apa, ya itu biasanya ya udah kita mulai saja, gitu ya. Yang penting kita kalau kita udah persiapan, kita pasti percaya diri, ya. Kita mulai saja, nanti rasa nervous itu akan hilang sendiri. Atau ini adalah tips sederhana, tetapi menurut saya berhasil. Tarik nafas 3 kali. Ya, tarik nafas panjang 3 kali, misalnya nervous, tarik nafas panjang 3 kali sebelum acara, itu membantu untuk menenangkan diri. Ya, itu tips sederhana tetapi sangat membantu, bisa membantu gitu ya. Tetapi kembali lagi persiapan adalah kuncinya, ya. Kemudian pertanyaan kedua, evaluasi ya. Evaluasi itu semua acara sudah selesai. Ya, semua acara sudah selesai, terima kasih. Tamu sudah pulang, sudah semua panitia sudah beres-beres, semua baru evaluasi acara. Tidak harus hari itu juga ya, gitu. Jadi bisa saja evaluasi itu besoknya atau minggu depannya, gitu ya. Setelah acara itu baru evaluasi bersama panitia di belakang layar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada yang bertanya? Ada cukup? Cukup. Apakah ada yang bertanya lagi? Delva? Bisa? Bu, ini tidak ada lagi yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, terima kasih, teman-teman. Semoga tadi tipsnya bermanfaat,
saran saya adalah jangan takut atau ragu mengambil kesempatan ketika diminta jadi MC gitu ya. Mungkin nanti lain kali kita bisa coba moderatornya dari KYP ya kali ya, Dana ya, Kak Dara dan Kak Dias ya. Mungkin bisa praktek ketika nanti kita ada acara berbagi lagi, mungkin moderatornya bisa dari salah satu teman-teman dari KYP. Jadi untuk bisa belajar juga. Banget ya, itu. Misalnya pada bulan depan, Bu, apakah kita bisa atur jadwalnya tanggal 10 apa ya? Karena tanggal 4 sampai tanggal 9 kelas 12 itu akan mengikuti ujian praktik di sekolah. Oh, oke. Ujian prakteknya tentang apa, Pak? Untuk kelas 12 itu ada siswa yang praktik putri untuk menjahit kain meja. Sedangkan untuk laki-laki membuat meja, karena kebetulan di sekolah juga masih ada kekurangan meja belajar, sehingga saat praktik anak juga kami langsung memberikan hal-hal itu supaya mereka bisa menjadikannya sebagai sesuatu pengalaman yang berharga untuk pribadi mereka. Mungkin itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut ya dengan Kak Dara atau Kak Hana bersama Kak Dias ya. Baik, Bu. Oh, boleh banget, Pak. Boleh. Silakan. Boleh. Hari esok 1, 2, 3 bagi suara 2, 3, 4. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjanji bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjanji bagi yang mau percaya. Haleluya,
Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Panas, luar biasa Paris, luar biasa teman-teman. Bagus banget. Terima Bagus kasih. sekali suaranya. Ya. Terima kasih sudah menyanyikan itu untuk kami, sangat spesial. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, Paris? Suaranya kurang ya, terdengar. Kurang terdengar, maaf Paris. Saya sedikit memberikan penjelasan menyangkut lagu tadi. Ada anak-anak yang kurang konsen dalam bernyanyi sampai lirik lagu selesai, karena mereka sepertinya menyentuh sekali lagu ini tentang kondisi kami, sehingga ada yang mencucurkan air mata tanpa sadar dalam menyanyikan lagu ini. Ya, betul Pak. Saya juga tadi mendengar ya. Ya, pasti mereka rasa bahwa mereka ya tahap pertama, ya, kedua dan ketiga untuk membangun sekolah ini, jadi liku-liku dan perjuangan itu sangat berat yang harus mereka lakukan. Terkadang mereka harus lakukan shift, misalnya pagi mereka belajar, setelah itu sore mereka kembali ke rumah untuk kembali dan membantu kami mengerjakan bangunan ini bersama dengan orang tua mereka. Baik Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sudah sudah menyanyikan lagu ini untuk kami. Ya. Kami ya. Ya ini apa namanya? Ini indahnya keberagaman ya Pak Haris ya. Saya secara pribadi sebenarnya Muslim, cuman tadi ngedengerin suara apa namanya dari teman-teman siswa dari SMA KKYP itu sangat apa ya istilahnya ya, bikin merinding gitu. Tersentuh betul yeah. Betul. Apa namanya ya, indahnya keberagaman tuh ya seperti ini gitu. Sekali lagi saya ucapin selalu semangat buat guru-guru dan siswa yang ada di SMA KKYP ya. Terus berjuang, semoga hasilnya akan baik di dalam waktu dekat, semoga gitu ya. Iya. Paris. Silakan Dara. Ya Paris, ada yang mau tambahin lagi? Mungkin bisa membantu kami mengirim foto dan video jika direkam. Iya Pak. Nanti habis ini habis ini kita akan kirimkan foto-fotonya ya. Oke. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Aris dan teman-teman di SMA KKYP. Semoga tadi sharing session sama Kak Dian bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke depannya ya. Terima kasih juga untuk tadi lagunya sangat indah. Kami dari DUM dan dari BINUS pun juga jadi kayak kalian kata-kata juga itu sangat bagus dan suaranya sangat bagus dan tersentuh juga bagi kami. Kami dari DUM dan dari BINUS akan mencoba sebaik mungkin untuk melihat apapun itu yang kita bisa bantu dari sini ya Pak. Itu aja, mungkin kalau tidak ada yang ditambahkan, kita bisa akhiri sessionnya. Oke. Terima kasih Pak Aris, terima kasih Kak Dian, terima kasih Kak Dias, terima kasih juga volunteer DUM yang sudah hadir di hari sharing session ini. Aku Dara dari DIBRIB untuk memberi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan tadi.
dan juga Pak Aris dan Kak Dian dan Kak Dias. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa untuk di sharing session berikutnya ya Pak Aris. Iya, sharing session. Ya, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Pak Aris. Selamat pagi. Pagi. Saya izin end meeting ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Dias, terima kasih ya Dara. Terima kasih Bu Dian dan Dara.